بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Naam, kemarin kita telah menjelaskan tentang sifatul kalam lillah subhanahu wa ta'ala, bahwa dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifatul kalam, dan sifatul kalam bagi Allah sifat dzatiyah qadimah azaliyah bagi Allah, dan sifat fi'liyah yang berhubungan dengan masyiah dan kudrah. Jika Allah berkehendak maka Allah berbicara, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk tidak berbicara maka Allah tidak berbicara. Naam, yakni Allah diam. Allah mempunyai sifat diam ya akhi. Allah punya sifat diam, sukut. Sudah pernah kita jelaskan. Naam, sebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat sukut, sifat diam, berarti tidak berbicara. Sebab al-kalam itu berhubungan dengan masyiah. Idza syaa takallam wa idza syaa lam yatakallam. Dan telah kita sebutkan madahib ahli dhalal wal firaqud dhalal, di mana mereka menyimpang dari nas-nas yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang isbatul kalam. Di antara mereka ada yang menetapkan al-kalam, semua yang ada, yang kita dengarkan dari suara-suara dan bunyi, semuanya kalamullah. Apa yang antum dengarkan dari suara manusia, dari suara hewan, suara babi, suara burung, pembicaraan manusia yang batil dan yang hak, kullu kalamullah, kata mereka. Semuanya itu adalah kalamullah. Kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nidhamuh, kata mereka. Setiap kalam di wujud ini, di alam jagat raya ini adalah kalamullah. Apakah yang berbentuk syair ataukah yang berbentuk tulisan, pernyataan-pernyataan. Naam, ini perkataan wahdatul wujud, ittihadiyah, yang meyakini bahwa
Ya, segala sesuatu di alam ini itulah semata-mata penjelmaan dari Allah. Nah, di sana ada lagi mazhab yang lain, yang lebih aneh lagi, yang lebih kufur lagi. Dan mereka adalah dari kalangan falasifah, para pengikut Aristoteles dan juga Ibnu Sina dan yang lainnya. Mereka meyakini bahwa kalamullah itu adalah merupakan akal yang bekerja, al-aqlul fa'al. Disebabkan karena kekuatan yang ada di dalam jiwa untuk menimbulkan satu hikmah, satu kebijaksanaan, dan ini keluarnya dari jiwa-jiwa yang mempunyai keutamaan, kata mereka. Sebab mereka mengatakan bahwa jiwa seseorang itu ada 3 kekuatan. Ada quwwatut tasawwur, kekuatan di dalam menggambarkan sesuatu. Ada quwwatut takhyil, kekuatan di dalam menghayalkan sesuatu. Dan ada pula quwwatut ta'bir, kekuatan di dalam mentakbir sesuatu, mengungkapkan. Ya, dan itu tidak sembarang orang. Orang-orang terkhusus, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Rasulullah ini dengan kekuatan dia, dengan kekuatan jiwa dia, mempunyai 3 kekuatan. Quwwatul tasawwur, quwwatul takhyil, dan quwwatul ta'bir. Kekuatan menghayal, kekuatan menggambarkan sesuatu. Maka dari kekuatan inilah sehingga Rasul mampu menggambarkan adanya malaikat, sehingga Rasul mampu mengungkapkan, ya, Muhammad SAW mampu mengungkapkan takbir, ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang demikian indah. Maka muncullah Al-Quran. Intinya apa ini ya kawan? Mengingkari adanya Rabb, mengingkari adanya malaikat, bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khayalan. Mereka ini disebut oleh Syekhul Islam ahlu takhyil, jagoan menghayal. Nah, ya, dan di antaranya juga sebagaimana yang kita sebutkan, madhabul Asy'ariyah, madhabul Kullabiyah. Yang Kullabiyah juga ini pada asalnya merupakan pemimpinnya Asy'ariyah, karena Abdullah bin Sa'id bin Kullab itu syekhnya Abul Hasan al-Asy'ari. Dialah imamnya Asy'ariyah, dia imamnya Kullabiyah, dan dialah orang yang pertama yang menetapkan bahwa kalamullah itu adalah kalam nafsi, kalam qaim bin nafs, tidak keluar. Naam. Ya. Ini yang disebutkan oleh Harras dalam kitabnya ini. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa kalamullah itu huruf suara. Qadimatun lazimatun lidzat. Tapi qadimah sudah lama. Anehnya mereka menetapkan suara, mereka menetapkan huruf. Tapi mereka mengatakan suara dan huruf Allah itu qadimah semuanya. Tidak ada yang hawadith. Hadithah. Ya, menetapi zat. Ya. Sampai dia mengatakan muqtarinatun fil azal, bahwa kalamullah itu semuanya hubungannya dengan zaman azali. Jadi bukan Allah itu berbicara ketika datangnya Musa.
Ya, bukan. Nah, jelas mazhab ini batil. Allah mengatakan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Kapan Allah berbicara itu? Walamma jaa Musa. Ketika datangnya Musa, barulah Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, mereka mengatakan apa? Semua kalamullah muqtarinatun fil azal. Tidak ada yang hadis. Jadi semuanya semenjak zaman adanya azali begitu. Jadi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbuk ra ba kaf, mana yang lebih dahulu diucapkan, ra ba atau kaf? Rabbuk. Mana yang lebih dahulu? Huruf apa? Ra dulu kan. Kemudian apa? Ba, kemudian kaf. Rabbuk. Kata mereka tidak. Ya, semuanya bersamaan diucapkan. Saat itu disebutkan ra, saat itu disebutkan ba, saat itu disebutkan kaf. Bingung betul kita ini memahami mazhab mereka. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Mukhtasar Sawa'iqul Mursalah, cukup kita sebutkan saja pendapat mereka, tidak perlu kita bantah karena sudah jelas kebatilannya. Ya, secara akal saya sudah bisa dibantah gitu loh. Jadi kata Ibnul Qayyim tidak perlu kita capek-capek membantah. Nah, ini pengikut Salimiyah, ya. Pengikutnya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salim. Namanya Firqah As-Salimiyah. Disebutkan di sini. Naam. Yang anehnya sebagian dari kalangan ahlul hadis mengikuti ini. Ya. Hadahumullah. Sebagian kecil dari mereka. Naam. Ya. Yang masalah dan yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, dan itu yang terpenting untuk jadi peringatan bagi kita pula adalah mazhabul Asy'ariyah. Mereka punya syubhat, dan syubhat mereka intinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu laisa mahallan lil hawadits. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Ini istilah-istilah mereka sering mereka munculkan, istilah-istilah yang mutlak, kebiasaan ahlul bid'ah demikian. Mereka mengatakan Allah itu tidak menempati hadis. Karena hadis itu makhluk dan Allah itu tidak ditempati yang makhluk. Nah, ya, sehingga kalau dikatakan Allah berbicara kapan Allah berkehendak, berarti ketika Allah berkehendak, Allah berbicara, maka kalamuhu di situ apa? Hadas ba'da masyiati. Terjadi kalam itu setelah masyiah, dan yang namanya hadis itu makhluk. Bayangkan, ini syubhat yang sering mereka lontarkan. Ya, karena hadis ada permulaannya begitu. Berarti segala sesuatu yang ada permulaannya itulah makhluk. Masya Allah. Sekarang yang perlu kita dengarkan tafsir dari mereka. Apa yang kalian maksudkan dengan hadis? Hawadis. Kalau yang kalian maksudkan dengan al-hawadis adalah hawadis makhlukah, na'am, kita menafikan dari Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita nafikan Allah itu tidak seperti makhluknya. Makhluk tidak menempati zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kalian maksudkan dengan al-hawadits adalah sifat fi'liyah lillah, yang hubungannya dengan masyiatullah wa qudratullah. Idza syaa'a amran ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau kalian menafikan sifat fi'liyah, ini yang kita ingkari.
Sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat fi'liyah. Kapan Allah itu berbicara dengan Musa? Kecuali setelah Musa datang kemana? Miqat. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu fi dzalikal hal. Nah, Allah yang menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah. Maka kenapa kita mengingkari? Yang jelas, ikhwani fid din azakumullah, hum yatakhabbatuna khabta asywa. Meraba-raba dalam kegelapan. Ya. Tidak jelas arah mereka. Kenapa? Karena tidak berpegang kepada dalil, tidak berpegang kepada hujjah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah jelas bagi mereka. Mereka mengatakan bahwa al-kalam apabila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah al-lafzu alal haqiqah. Lafaz secara hakikat. Karena itulah yang ditetapkan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala ketika menisbahkan kalam dalam salah satu firman-Nya, Allah menyatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kaburat kalimatan, alangkah besar kalimat yang keluar dari afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka katakan itu kecuali apa? Kadzib. Dusta. Di sini menunjukkan bahwa al-kalimah indal itlaq, al-kalam indal itlaq, maksudnya apa? Minal afwah, mulut, lafaz, bisautin wa bihuruf. Apalagi disebutkan tentang nida'ullah, Allah memanggil wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajara. Allah memanggil. Apa pengertian munadah itu apa? Munadah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kecuali dengan apa? Dengan huruf dan dengan saut. Dengan huruf dan dengan suara. Naam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulaimi, ya, dalam salatnya. Karena ketika ada seorang yang bersin, dia mengatakan alhamdulillah, apa kata Muawiyah? Yarhamukallah. Yang menyebabkan para sahabat melirik ke dia. Nah, melirik ke dia. Ketika para sahabat melirik, apa yang dia katakan? Tambah lagi omongannya. Wa taqla ummaya malakum tanzuruna ilayya. Ngomong dalam salat, ngapain ente lihat-lihat ana? Gitu. Nah, para sahabat mukul, mereka menyuruh dia diam. Walhasil setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang kata Muawiyah, saya tidak pernah melihat ada seorang pengajar yang lebih baik dari Rasulullah. Wallahi tidak menghardiku, wallahi tidak mencelaku, tidak mencercaku. Lalu kata Rasulullah SAW, inna salatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahwa salat kita ini, tidaklah benar ada satu pun dari perkataan manusia. Apa yang dimaksud dengan kalamun nas? Ya seperti yang dilakukan tadi oleh Muawiyah, keluar dari lisannya. Paham ya kawan? Ya, berarti tidak boleh, iya kan? Berbicara di dalam sholat tidak boleh. Bahkan para ulama menukilkan ijma' bahwa barang siapa yang berbicara di dalam sholat bukan karena kemaslahatan sholat, maka sholatnya batilah, batal sholatnya.
Baik, kita kembalikan pada pendapat mereka. Kalau yang dimaksudkan dengan kalam itu kalam nafsi, wallahi batal semua sholat kita. Semua sholat kita batal. Kenapa? Ada nggak yang bisa terhindar dari kalam nafsi? Hah? Di antara kita ada yang sholat pikirannya apa? Nanti gimana ya? Gimana cara berangkat ke Yaman nanti? Apa perlu saya memeras orang tua saya? Nah, ada lagi yang berpikiran lain. Nanti pelajaran apa ya? Kok saya kelihatannya belum menghafal hadis ini, hadis itu di dalam sholatnya. Kalau ini dikatakan kalam, batal sholat. Nah, batal sholat. Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Dalam hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku apa yang terbetik di dalam hatinya. Selama apa? Malam tatakallam. Selama dia tidak berbicara dan selama dia belum mengamalkan. Ini menunjukkan bahwa kalam apa? Adalah lafaz. Nah, batal madhab mereka mengatakan kalam nafsi. Kadang mereka membawakan syubhat. Ada syubhat mereka, berapa syubhat? Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Mereka mengatakan pada diri-diri mereka, fi anfusihim, laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Ya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kita dengan apa yang kita ucapkan. Nah, ini pun adalah dalil yang sahih tapi istidlalnya yang batil, bukan pada tempat. Ya, kenapa? Ini telah dibantah pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan berarti mereka menafikan kalam secara mutlak, bahwa kalam itu terkadang dimaksudkan kalam nafsi. Ya. Tapi terkadang mereka menetapkan bahwa terkadang di dalam nas itu ada kalam yang disebut dengan kalam nafsi tapi dengan qarinah. Tapi dengan qarinah, harus ada qarinahnya. Kalau tidak ada qarinahnya, asal dari kalam adalah lafaz. Adapun ayat ini bukan hujjah atas kalian, bagi kalian. Kenapa Allah mengatakan wa yaquluna fi anfusihim? Mereka mengatakan pada diri mereka, an-nafs. Nah, maka tidak disebutkan al-qaul, tidak disebutkan al-kalam kecuali dengan qarinah. Tentu ya kawan. Tapi selama tidak ada qarinah, kalau dikatakan yaqulun, fulan yaqul, maka dimaksud adalah lafaz. Naam. Lagi pula ayat ini, ya, ada penjelasan dari kalangan para ulama bahwa makna yaquluna fi anfusihim ay hum yatanajawna sirran. Mereka berbisik-bisik. Yani dengan lafaz mereka ucapkan. Jadi bukan hujjah bagi mereka. Hujjah mereka yang selalu mereka jadikan sebagai dalil itu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Al-kalam itu dari hati, dijadikan lisan itu hanya sebagai dalil penunjuk terhadap apa yang terdapat dalam hati. Pentakbir. Nah, baik, kita tanya kepada mereka, dari mana kalian mengambil hujjah syair ini? Hujjahnya dari mana? Wah, ini diucapkan oleh salah seorang penyair. Siapa? Al-Akhtal.
Tahu kalian siapa Akhtal? Akhtal Nasrani. Akhtal ini seorang penyair Nasara. Sedangkan Nasara adalah merupakan agama yang paling bingung dalam masalah kalamullah. Paling bingung, membingungkan dalam masalah kalam. Kok jadikan dalil perkataan Akhtal? Dia seorang Nasrani dan dia hidup di zaman yang syair-syairnya bukan hujjah. Itu pun kalau benar itu perkataan Akhtal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingkari bahwa itu tidak terdapat di dalam diwannya. Jadi Akhtal ini kan punya kitab diwan yang di dalamnya adalah syair-syair dia. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kita sudah periksa dan tidak ada. Biasanya kalau Al-Akhtal syair-syairnya ada di dalam diwannya dan ini tidak tertulis. Kecuali mungkin pada cetakan-cetakan terakhir ada diwan Al-Akhtal lalu dimasukkan syair ini oleh mereka. Wa illa dahulu tidak ada. Kalaupun itu benar ada, bukan hujjah, Akhtal Nasrani. Nah, itu pun syair ini bisa dibawa kepada makna yang benar. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalilan. Sesungguhnya kalam apa? Yaitu kalam yang diperhatikan, kalam yang punya makna yang baik, kalam yang betul-betul teratur. Itu memang dari hati, begitu. Nah, sehingga dari hati ini diungkapkan melalui lisan. Nah, kalam khusus yang dimaksud. Walhasil tidak ada hujjah bagi mereka sama sekali. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras wal ayatanil ulayani huna. Dan kedua ayat yang disebutkan di sini wa huma min suratin Nisa. Dua-duanya terdapat di dalam suratun Nisa. Tanfiyani ayyakuna ahadun asdaqa hadithan wa qawlan minallahi azza wa jal. Itu menafikan bahwa ada seseorang yang lebih benar perkataannya dari Allah azza wa jal. Bal huwa subhanahu asdaqu min kulli ahad fi kulli ma yukhbiru bihi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling jujur dari siapapun, dari setiap apa yang dikabarkannya. Wa dzalika li'anna ilmahu bil haqa'iq al-mukhbari anha ashmal wa adbat. Yang demikian karena ilmu Allah terhadap hakikat yang dikabarinya itu lebih mencakup dan lebih teliti. Fahuwa ya'lamuha ala ma hiya bihi min kulli wajh. Maka Allah mengetahuinya berdasarkan hakikatnya dari setiap sisi. Wa ilmu ghairihi laisa kadzalik. Sedangkan ilmu yang lainnya tidaklah demikian. Naam. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah, wa idh qala Allah ya Isa, fa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam ila akhiril ayah, fa huwa hikayatun lima sayakunu yaumal qiyamah. Maka ini merupakan hikayat terhadap apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Min su'alillahi li rasulih wa kalimatihi Isa. Dari pertanyaan Allah kepada Rasulnya dan kalimatnya, yaitu Isa ibn Maryam. Amma nasabahu ilaihi alladhina allahuhu wa ummahu minan nasara
dari apa-apa yang dinisbahkan oleh orang-orang yang mengangkatnya sebagai ilah dan mengangkat ibunya pula sebagai ilah dari kalangan Nasara, min annahu huwa alladhi amarahum, bahwasanya apakah benar dia yang memerintahkan kepada kaumnya bi ayattakhidhu wa ummuhu ilahaini min dunillah, agar kemudian merekalah yang mereka hendaknya menjadikan Isa dan ibunya sebagai dua sesembahan dari selain Allah. Wa hadha su'alu li idhari bara'ati Isa alaihissalam. Dan pertanyaan ini untuk menampakkan berlepas dirinya Isa alaihissalam dari mereka. Wa tasjilil kadhibi wal buhtan ala haula'i dhallin al aghbiya. Ya, dan untuk mencatat dusta dan kebohongan terhadap mereka orang-orang yang sesat dan orang-orang yang bodoh dari kalangan Nasara. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan.